khilafah itu adalah tajul furud. Apa maknanya? Khilafah itu adalah puncak kewajiban. Kewajiban yang lain begitu banyak yang kemudian akan menjadikan kita semakin taat kepada Allah. Kalau kemudian khilafah ini terwujud dan seluruh syariat Islam itu secara totalitas ya akan juga kemudian terlaksana, maka inilah yang kemudian menjadikan perjuangan penegakan khilafah ini bukanlah perjuangan yang kecil, tetapi adalah puncak daripada kewajiban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita telah kemudian memasuki Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Dalam kesempatan yang mulia ini, saya ingin menyampaikan satu topik yang berkaitan dengan Idul Fitri 1446 Hijriah dan perjuangan penegakan khilafah. Pada kesempatan yang mulia juga ini, saya ingin menyampaikan tahniyah taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum qulu amin wa antum bi khairin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah menerima saum amalan-amalan kita semua sehingga kemudian menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang kembali kepada keberkahan dan kemuliaan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan satu pesan dari Idul Fitri kita tahun 1446 ini, bahwa di dalam satu nasihat Imam Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan satu hakikat hari raya bagi seorang mukmin. Beliau mengatakan, yang diartikan bahwa seorang mukmin itu sesungguhnya memiliki 5 hari raya. Yaitu yang pertama, setiap hari yang dilalui oleh seorang mukmin tanpa kemudian dia tercatat dosa pada hari itu, maka sesungguhnya itu adalah hari raya baginya. Yang kedua adalah ketika seorang mukmin wafat, dia meninggalkan dunia ini dengan membawa iman, maka sesungguhnya itu adalah hari raya baginya. Kemudian yang ketiga adalah ketika seorang mukmin melewati jembatan Shiratal Mustaqim dan selamat dari huru-hara hari kiamat, maka itulah hari raya baginya. Kemudian yang keempat adalah hari ketika seorang mukmin memasuki surga, maka itu adalah hari raya baginya. Dan yang kelima adalah hari ketika seorang mukmin melihat Tuhannya, melihat Rabbnya, melihat Allah Subhanahu wa taala ya tanpa adanya hijab, maka itu adalah hari raya baginya. Ini yang dimaksud adalah kebahagiaan yang kemudian dirasakan oleh seorang mukmin, yang itu akan menjadi kebahagiaan di akhirat. Oleh karena itu, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita merasakan kebahagiaan dalam suasana yang begitu luar biasa dalam Idul Fitri 1446 ini, mari kita persiapkan diri untuk memasuki pasca Idul Fitri ini dengan berbagai bekal. Maka ibarat sebuah kapal yang akan berlayar, Nabi kita Muhammad SAW kepada salah seorang sahabatnya, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari, yang kemudian ini termaktub dalam kitab Nasai'ul Ibad yang disusun oleh Syekh Muhammad bin An-Nawawi Al-Bantani. Beliau menyampaikan 4 nasihat yang sangat luar biasa. Apa nasihat Rasulullah SAW itu? Yang pertama, beliau mengatakan kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzarin, jadi di safinata fa innal bahra amiqun." Wahai Abu Dzar, perbaharuilah kapalmu karena laut itu dalam. Perintah ini bermakna memperbaharui perahu atau kapal, artinya menata niat. Karena
hal yang pokok dalam setiap perbuatan itu adalah niatnya. Maka sebelum seorang berlayar, dia harus memastikan kapal itu dalam keadaan siap, aman, mesinnya juga kemudian ya memiliki kesiapan, dan hal-hal yang lain terkait dengan cuaca. Inilah yang disebut dengan hubungan antara niat dan amal. Maka insya Allah mari kita senantiasa luruskan niat, sehingga semua amal-amal soleh kita dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah, dalam rangka untuk menggapai ridho darinya. Kemudian yang kedua, baginda Rasulullah SAW juga memberikan nasihat pada Abu Dzar, wa khudil zada kamilan fa inna safara ba'idun. Ambillah bekal yang cukup karena perjalanannya jauh. Menurut Syekh An-Nawawi, yang dimaksud di sini adalah perjalanan akhirat yang penuh dengan jerih payah, melebihi perjalanan dunia yang fana ini. Karena perjalanan tersebut adalah perjalanan akhirat, maka bekalnya pun bukan kekayaan dunia. Maka mari kita jadikan amal-amal soleh kita, baik itu masalah akidah dan ibadah yang sifatnya vertikal pada Allah, maupun untuk diri kita sendiri, makan, minum, ya, kemudian berpakaian, berakhlak, dan juga kemudian hubungan kita dengan ya sesama manusia, dengan muamalah, apakah itu dalam pemerintahan, ekonomi, sosial, pendidikan, politik luar negeri, dan juga kemudian ukubat yang terkait dengan persangsian. Maka sesungguhnya itu adalah merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara kafah, karena kita senantiasa diingatkan untuk menjadikan ya seluruh perbuatan kita ini senantiasa ada di dalam ketaatan secara totalitas. Maka nasihat baginda Rasulullah SAW yang ketiga kepada Abu Dzar adalah wa khafifil himla fa innal aqabatu ka'udun. Ringankan beban bawaan, karena lereng bukit itu sulit untuk dilalui. Perjalanan yang jauh dengan tingkat kesulitan yang tinggi tentu menuntut seseorang untuk mempertimbangkan barang-barang bawaan saat pergi. Ini adalah merupakan satu tamsil untuk tidak kemudian meninggalkan beban dunia yang bakal nanti akan kemudian menghambat perjalanan. Maka waspadalah terhadap berbagai godaan dunia yang akan menjerumuskan kepada kerusakan, kemaksiatan dan dosa. Dan mari kita jadikan dunia ini sebagai ladang akhirat untuk bekal pulang ke kampung halaman yang sesungguhnya, yaitu kampung akhirat. Dan beliau pada poin nasihat yang keempat mengatakan kepada Abu Dzar, wa akhlisil amala fa inna qada basirun. Dan berikhlaslah ketika beramal, karena Allah Maha Teliti. Mari kita kemudian murnikan ya seluruh amal-amal itu ya hanya demi mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena niat yang ikhlas karena Allah, ya semata-mata karena ingin mencapai keridhaannya, dan cara amal yang sesuai dengan tuntunan kitabullah dan sunnah Nabi SAW adalah kunci diterimanya amal soleh. Maka mari kita jadikan landasan amal soleh itu kesadaran akan hubungan dengan Allah, al-idrak silah billah, yang akan menjadi ruh, akan menjadi kesadaran kita untuk kemudian senantiasa melihat apapun perbuatan kita, kita merasa diawasi oleh Allah. Inilah yang kemudian disebut dengan ihsan, senantiasa merasa diawasi oleh zat yang maha teliti. Maka sesungguhnya kebahagiaan atau as-sa'adah yang hakiki bagi seorang muslim adalah ketika kita senantiasa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah dan terjauhkan dari ketergelinciran kita kepada maksiat dan dosa. Dan puncak perjuangan bagi seorang muslim adalah istiqomah dalam penegakan seluruh syariat Islam secara kafah dalam naungan khilafah dengan meneladani thariqah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita bicara tentang penegakan khilafah, kita ingatkan kembali sesungguhnya bahwa khilafah itu adalah tajul furud. Apa maknanya? Khilafah itu adalah puncak kewajiban. Kewajiban yang lain begitu banyak yang kemudian akan menjadikan kita semakin taat kepada Allah. Kalau kemudian khilafah ini terwujud dan seluruh syariat Islam itu secara totalitas ya akan juga kemudian terlaksana, maka inilah yang kemudian menjadikan perjuangan penegakan khilafah ini bukanlah perjuangan yang kecil, tetapi adalah puncak daripada kewajiban. Selain itu, kita juga diingatkan bahwa khilafah itu adalah wa'dullah,
janji daripada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah ya telah kemudian ya berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa Allah akan ya memberikan kekuasaan, meneguhkan kekuasaan dan mengganti keadaan ya yang ketakutan menjadi aman sentosa, sebagaimana di dalam surah An-Nur ya ayat 55. Dan jangan lupa bahwa penegakan khilafah ini adalah juga bagian dari kabar gembira Rasulullah SAW, yaitu bisyarah beliau, di mana kemudian beliau ya memberikan satu motivasi kepada kita bahwa tegaknya khilafah itu adalah merupakan bagian dari keniscayaan yang akan kemudian dijemput oleh kaum muslimin. Maka yang dimaksud dengan khilafah ya, maka kita sampaikan khilafah itu adalah ya ri'asatun amatun lil muslimin jami'an fid dunya liqamatil ahkami syar'il islami wa hamlid da'watil islamiyah ilal alam. Khilafah yang dimaksud adalah kepemimpinan umum ya bagi kaum muslimin seluruh dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Maka kita saat ini di tengah berbagai kemudian persoalan yang ada, tidak boleh kemudian kita merasa pesimis. Banyak persoalan di dalam negeri kita, banyak kemudian persoalan juga di luar sana, di saudara-saudara kita di Palestina, di Rohingya, di Uighur, di India dan berbagai tempat. Ini tidak boleh membuat kita surut. Bahkan umat ini tetap harus bangkit karena umat Islam adalah umat yang satu. Bangkit yang dimaksud atau an-nahdhah adalah meningkatkan taraf berpikir ya umat ini ya dengan asas keimanan. Ya, yang dimaksud dengan nahdhah di sini itu adalah irtifaul fikri bi asasi ruh. Ya, dalam konteks inilah maka harus ada perubahan paradigma atau cara berpikir. Dari cara berpikir yang sifatnya pragmatis menjadi cara berpikir yang sifatnya ideologis. Karena dengan itulah kita akan bisa melakukan satu lompatan kesadaran. Ya, kesadaran umat tentang Islam sebagai ideologi ini ya akan kemudian diikuti dengan dakwah yang membangun kekuatan politik Islam. Karena dengan politik Islam itulah seluruh urusan-urusan kaum muslimin itu akan bisa kemudian dituntaskan. Kemana arahnya? Maka kemudian kesadaran politik itu harus kemudian membangun apa yang disebut dengan dua pilar penyangga dari tegaknya pemerintahan Islam. Yang pertama adalah kedaulatan yang berbasiskan pada syariah atau yang disebut dengan as-siyadah lisyar'i. Saya sering menyampaikan inilah yang dimaksud dengan sistemnya yang harus kemudian berasal benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena inilah yang kemudian nanti akan menjadi jaminan ya keselamatan, keberkahan, keadilan ya di dunia dan akhirat. Dan yang kedua, pilar penyangganya itu adalah kekuasaan itu ya berbasiskan kepada umat atau as-sultan lil ummah. Kita bicara bagaimana kemudian umat ini menjadi umat yang sadar sehingga kemudian memilih pemimpin pun pemimpin yang benar-benar hanya mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Saya sering menyampaikan dalam banyak kesempatan bahwa mari kita jadikan ya apa yang kemudian kita bangun dengan sistem ini menjadi sistem yang baik, yaitu sistem yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam, yaitu khilafah. Dan yang kedua, ya orang yang kemudian akan memimpin adalah mereka yang hanya mau taat kepada Allah dan Rasulnya, yaitu adalah seorang khalifah. Maka secara saintifik pun kita kemudian ya dihadapkan pada satu ya keniscayaan untuk memperjuangkannya secara kolektif, secara berjamaah. Di dalam satu teori disebutkan perubahan itu ya akan dimulai dari angka di tengah-tengah masyarakat ya 2,5%. Mereka lah yang ada di garis depan untuk kemudian menyerukan ya mengajak kepada perubahan. Dan kemudian 13,5%-nya akan mengikutinya sebagai bagian dari fondasi awal perubahan. Dan yang akan kemudian diikuti dengan mayoritas pendukungnya 34%. Maka 50% inilah yang nanti insya Allah akan kemudian ya mengubah ya aturan yang akan kemudian menjadi game changer, yang akan mengubah ya apa yang kemudian terjadi sebelumnya, sebagaimana yang telah kemudian diteladankan oleh baginda Rasulullah SAW ketika beliau ya menerima amanah kekuasaan di Madinah
maka yang menjadi aturan adalah Islam, yang itu ditandai dengan adanya Mitsaqul Madinah, ya, atau Piagam Madinah, yang kemudian memberikan ya satu gambaran bahwa Islamlah yang kemudian mengatur ya masyarakat ya, yang notabene meskipun itu beragam, plural, ya, bineka, tetapi kemudian Islam memberikan contoh yang kemudian langsung diberikan oleh baginda Rasulullah SAW, yang nanti diikuti dan dilanjutkan oleh para sahabat ya selama ribuan tahun, yang kemudian kita kenal nanti dengan sistem khilafah dan khalifah lah para pemimpinnya. Maka kita ingatkan satu kemudian pernyataan yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Asbad ya, yang ditujukan kepada Amirul Muslimin Yusuf bin Tasyafin. Beliau mengatakan, man jada sad wa man sada qad wa man qada malakal bilad. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam perjuangan secara kolektif ini, dia akan menjadi dominan. Barang siapa yang kemudian dominan, maka dia akan memimpin. Dan barang siapa yang kemudian memimpin, maka sesungguhnya dialah ya hakikinya sebagai penguasa dari satu negeri. Maka kita juga diingatkan oleh Al-Alamah Al-Imam Syekh Al-Muhaddis Al-Haramain As-Sayyid Muhammad Ibnu Alawi Al-Maliki. Beliau mengatakan, falau anal muslimina al-yaum amilu bi ahkamil fiqh wa din kama kana aba'uhum lakanu arqal umam wa as'adun nas. Bila kaum muslimin saat ini, ya pada hari ini, pada dunia kontemporer hari ini, itu melaksanakan, mengamalkan hukum-hukum fikih dan agama, ya sebagaimana yang diteladankan oleh para pendahulu mereka, yaitu tentu saja para nabi dan Nabi SAW, itulah nabi terakhir, dan juga para sahabat, maka mereka akan menjadi umat yang tinggi dan bahagia. Inilah yang dimaksud dengan menjadi umat ya yang terbaik, khairu ummah, akan menjadi umatan wasaton, akan menjadi umat yang adil, yang akan kemudian memberikan teladan kepada manusia yang lain. Maka bagaimana kita bayangkan kalau seluruh negeri kaum muslimin yang saat ini masih dalam keadaan tercerai-berai, lebih dari 50 negara yang didasarkan pada nasionalisme, yang kemudian membuat mereka lemah untuk menolong saudaranya sendiri saja susah, yang ada di dalam cengkeraman ya berbagai penjajah yang kemudian dimotori oleh Amerika Serikat misalnya hari ini, atau sebagaimana yang terjadi di Palestina misalnya, ya penjajahan yang dilakukan oleh entitas Yahudi yang di-backing oleh Amerika. Maka sesungguhnya kita ya memiliki visi ya, ketika umat Islam itu bersatu, maka khilafahlah yang akan menyatukan, khilafahlah yang akan kemudian pertama menjadi negara terluas wilayahnya dengan jumlah penduduk lebih dari 2 miliar. Yang kedua adalah negara kedua terkuat yang akan kemudian ya memiliki militer dan tentara terbanyak. Dan yang ketiga, negara dengan ekonomi terbesar, terbanyak sumber energinya, dan ketiga di dalam output industri. Hal inilah yang nanti akan membuat ya kita ya akan semakin optimis menyongsong kabar gembira atau bisyarah dari Rasulullah SAW ketika beliau menyampaikan bahwa ada 5 tahapan ya yang akan dilalui oleh kaum muslimin. Pertama, kaum muslimin mengalami apa yang disebut dengan nubuwah, zaman kenabian yang itu sudah lewat, yaitu nabi terakhir kita baginda Rasulullah SAW. Ketika keadaan itu berakhir, maka kemudian dilanjutkan oleh ya para sahabat yang disebut dengan khilafah ala minhajin nubuwah. Kita tahu di situ ada ya Abu Bakar As-Siddiq ya radhiyallahu an, ada kemudian Umar bin Khattab ya radhiyallahu an, ada kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan ada Imam Ali ya bin Abi Thalib karamallahu wajha, di mana kemudian mereka menunjukkan kepada kita bagaimana kemudian penegakan Islam itu ya dilakukan dengan sangat-sangat luar biasa, yang tidak akan mungkin ya dihapus oleh tinta emas sejarah. Maka setelah fase itu muncullah apa yang disebut dengan mulkan aldon, kekuasaan ya yang sifatnya kemudian ya menggigit, yang sudah mulai terlihat ada kelemahan di sana sini, tapi mereka tetap memiliki ya posisi dan kedudukan yang kuat selama ribuan tahun, mulai dari kekhilafahan ya Umayyah, kekhilafahan Abbasiyah, maupun kekhilafahan yang terakhir yaitu yang ada di Istanbul pada saat itu, yaitu kekhilafahan Utsmani,
yang pada tanggal 3 Maret ya 1924 ya Masehi ya dihapuskan oleh Kemal Pasha laknatullah ya yang didukung oleh Inggris penjajah pada saat itu. Maka pada saat itulah mulkan jabriyatan, kekuasaan ya yang diktator, yang tiran, yang jauh dari nilai-nilai Islam itu kemudian mulai tumbuh dan kaum muslimin ya kemudian mulai terpecah belah. Di sana kemudian kita melihat ya ada yang kemudian berkiblat kepada ya kapitalisme, demokrasi liberal, ada yang berkiblat kepada komunisme, materialisme, sosialisme, tetapi itu semuanya insya Allah biiznillah akan kemudian ya akan berakhir, dan itulah fase yang kelima yang kemudian kata Rasul ya beliau mengatakan summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah summa sakata. Maka setelah itu akan ada yang disebut dengan khilafah ala minhajin nubuwah yang sama dengan khilafah ala minhajin nubuwah yang pertama, maka kita sebut sebagai khilafah ala minhajin nubuwah as-tsaniyah. Summa sakata, kemudian beliau diam. Artinya apa? Inilah fase yang harus kemudian secara optimis ya kita yakini, kita kemudian jemput ya dengan melayakkan diri kita untuk bersama-sama melakukan upaya-upaya secara serius. Dan ketika upaya-upaya itu terus dilakukan, kita diingatkan oleh satu hadis baginda Rasulullah SAW yang lain bahwa sesungguhnya tantangannya tidak mudah. Tetapi tantangan itu tidak boleh menjadikan kita sedikit pun bergeser. Kata beliau, sesungguhnya roda Islam terus berputar. Ala inna rohal Islam da'iratun. Ya, maka hendaknya kalian berputar bersama kitabullah kemanapun dia berputar. Ya, faduru ma'al kitabi haitsudar. Karena sesungguhnya Al-Quran itu akan berpisah dengan pemerintahan, maka janganlah kalian memisahkan diri dari Al-Quran. Ketahuilah, sesungguhnya akan datang kepada kalian para penguasa yang memutuskan perkara untuk kepentingan diri mereka sendiri dan tidak memutuskan ya untuk kepentingan kalian. Jika kalian tidak mentaati mereka, niscaya mereka akan menyusahkan bahkan membunuh kalian. Namun jika kalian menaati mereka, niscaya mereka akan menyesatkan kalian. Maka para sahabat kemudian bertanya, wahai Rasulullah SAW, apa yang mesti kita lakukan? Beliau menjawab, lakukanlah sebagaimana apa yang dilakukan oleh para pengikut setia Nabi Isa alaihissalam. Mereka berjuang, mereka rela digergaji dengan gergaji besi dan disalib di atas batang kayu. Mati di atas ketaatan kepada Allah ya lebih baik daripada hidup dalam kemaksiatan kepada Allah. Mautun fi ta'atillah khairun min hayatin fi maksiatillah. Saya ulang sekali lagi untuk menegaskan, mautun fi ta'atillah khairun min hayatin fi maksiatillah. Mati dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun ya yang kemudian kita lakukan ya dalam ketaatan itu lebih baik daripada hidup ya tetapi dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah para pemirsa kaum muslimin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir dalam suasana Idul Fitri 1446 ini sekali lagi mengajak, mari kita ya ungkapkan kebahagiaan kita ini ya dalam suasana ya akhir daripada Ramadan yang penuh berkah dan masuk kepada Syawal yang penuh juga kemudian dengan limpahan rahmat ini. Maka mari kita kemudian tekadkan ya untuk diri kita ya, untuk kita umat ini bersama-sama mengambil peran, karena sesungguhnya inilah kesempatan kita, karena kita tidak tahu akan kapan Allah akan kemudian memanggil kita. Kita tidak boleh ya merasa kemudian lemah selama kita memegang keimanan kita. Kita tidak boleh kemudian merasa pesimis, karena sesungguhnya optimisme itu adalah sesuatu yang akan memberikan kita kekuatan yang terus menerus akan membuat kita insya Allah semakin dekat dengan kemenangan. Sehingga mari kita layakkan diri kita mengambil peran untuk kemudian ikut di dalam perjuangan penegakan khilafah ini, karena sesungguhnya kita berharap inilah ya saum
ya Ramadan kemarin itu adalah saum yang terakhir tanpa kemudian adanya khilafah. Pada hari ini juga kita berharap Idul Fitri ini pun adalah Idul Fitri yang terakhir tanpa kemudian khilafah. Sehingga mudah-mudahan kita senantiasa akan kemudian Allah berikan ya kekuatan dan keberkahan fid dunya wal akhirah. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.